Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Ricky Ramdhani. Dan sekarang kita akan membahas tentang beberapa reaksi senyawa karbon. Kita akan menggunakan ada tanda-tanda panah seperti ini ya, untuk memperjelas mekanisme reaksi yang terjadi. Kita mulai dengan reaksi yang pertama, yaitu tentang reaksi substitusi atau penggantian. Jadi misalkan di sini ada senyawa CH4 itu bereaksi dengan Cl2, dan nanti akan terjadi penggantian salah satu Cl akan ke C, sedangkan H-nya akan ke Cl gitu ya, sehingga menjadi asalnya CH4 menjadi CHCl3 ditambah dengan HCl. Jadi pertukaran ya, penggantian. CH3Cl yang terjadi akan disubstitusi lagi dengan Cl, sehingga menjadi CHCl2, CH2Cl2 ditambah HCl gitu ya. Nah, CH2Cl2 juga akan disubstitusi lagi sehingga menghasilkan CHCl3. Ini disebut dengan kloroform ya, yang dulu digunakan untuk obat bius, tambah dengan HCl. Kemudian kloroform disubstitusi lagi menghasilkan karbon tetraklorida CCl4 ya, tambah dengan HCl. Nah, itu reaksi substitusi penggantian yang pertama. Yang kedua, contoh lainnya adalah asam karboksilat dengan basa menghasilkan garam karboksilat ditambah dengan air. Satu contoh, asam karboksilatnya adalah asam asetat dengan NaOH sebagai basanya. Nanti akan terjadi penggantian, Na akan menuju ke oksigen yang ada di OH, sedangkan H-nya akan bergabung dengan OH, sehingga dihasilkan CH3COONa ditambah dengan H2O. Sekarang reaksi berikutnya adalah adisi. Adisi itu berasal dari add itu penambahan ya. Jadi kalau misalkan alkena tambah gas hidrogen, itu akan dihasilkan alkana. Sebagai contoh di sini alkena-nya adalah etena, berasal dari gas hidrogen. Nah, step pertama adalah cabang ikatan rangka pada alkena itu akan putus satu, gitu. Kemudian setelah itu baru masuk hidrogen ke kedua atom C yang ikatannya sudah putus tadi, sehingga dihasilkan etana ya. Jadi etena berubah menjadi etana. Etena ditambah dengan H2, jadi dihasilkan etana. Contoh lainnya adalah reaksi antara alkena dengan asam halida, atau yang akan dihasilkan haloalkana. Ya, misalkan seperti ini, di sini ada sebuah propena direaksikan dengan asam klorida. Nanti seperti tadi gas ikatan rekapnya putus dulu satu ya, kemudian masuklah satu H ke sana dan masuk Cl ke sana. Nah, gas hidrogen itu akan cenderung terikat pada C ikatan rangkap yang mengikat H lebih banyak. Di sini hanya ada 2, sedangkan di sini hanya 1. Jadi atom hidrogen itu akan bergerak ke C yang nomor 1 ini ya, karena di sini ada gas atom hidrogen yang lebih banyak gitu. Jadi atom hidrogen tidak ke sini, tidak ke sana, karena hanya di situ cuma sedikit. Itu dari Markovnikov ya. Sedangkan Cl itu akan bergerak ke yang hanya lebih sedikit, sehingga dihasilkan sebuah 2-metil propana. Reaksi berikutnya adalah eliminasi. Kalau substitusi tadi, kalau adisi tadi adalah penambahan, reaksi kebalikannya adalah eliminasi atau pengurangan. Sebagai contoh, ada reaksi antara haloalkana dengan gas KOH akan dihasilkan alkena. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Jadi di sini akan terjadi pengurangan berupa H dengan OH yang ada di situ ya, sehingga menghasilkan H2O. Kemudian KCl-nya didapat dari K pada KOH dan Cl pada haloalkana. Jadi ini terjadi pengurangan KCl dan H2O dari sebuah kloroetana, sehingga dihasilkan etena. Reaksi berikutnya adalah etanol.
yang direaksikan melalui H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius sehingga dihasilkan etena dan H2O. Jadi ada H2O yang dikurangi dari etanol gitu ya. Sebagai contoh di sini H dan OH pada etanol dikurangi jadi H2O, sedangkan nanti ikatan yang putusnya akan berubah menjadi ikatan rangkap. Jadi seperti ini. Reaksi berikutnya adalah kondensasi atau penggabungan. Sebagai contoh di sini ada 2 buah metanol yang digabungkan menjadi 1 buah ether ya pada suhu 140 derajat Celcius dengan katalis asam sulfat. Jadi H dan OH pada alkoholnya itu bergabung seperti itu menjadi H2O, kemudian sisanya bergabung. Jadi CH3-nya akan bergabung dengan O sehingga menjadi sebuah ether. Gitu ya. Contoh berikutnya adalah reaksi antara kloroetana dengan natrium metoksida ya. Jadi nanti Cl dengan Na-nya diambil dari kedua buah senyawa ini menghasilkan NaCl. Kemudian yang lainnya akan digabungkan. Jadi CH2, CH3 akan gabung dengan O dan gabung dengan CH3 lagi. Jadi seperti ini ya. Oke. Itu kondensasi atau penggabungan. Sekarang reaksi esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi yang menghasilkan ester. Nah, kebalikannya adalah reaksi hidrolisis ester gitu. Jadi reaksi esterifikasi itu berlangsung dari asam karboksilat dan alkohol menggunakan katalis H2SO4 pekat sehingga dihasilkan ester dan air. Reaksi ini terjadinya bolak-balik. Jadi kalau yang ke arah kanan itu disebut dengan esterifikasi, sedangkan ke arah kiri disebut dengan hidrolisis ester. Nah, ini sebuah contoh reaksi ininya. Di sebelah kiri ada asam karboksilat dan alkohol, kemudian di sebelah kanan ada ester dan air. Nah, airnya itu ternyata merupakan gabungan dari OH pada asam karboksilat dan H pada alkohol gitu. Jadi H dan OH-nya diambil sehingga menghasilkan H2O dan yang lainnya bergabung gitu ya. Nah, H dan OH pada H dan OH pada reaksi ini itu diambil dari asam karboksilat OH-nya, sedangkan H-nya dari alkohol. Nah, kenapa tidak bisa saja terjadinya OH pada alkohol dengan H pada asam karboksilat gitu ya. Nah, ini hasil dari penelitian jadi menggunakan oksigen yang 18. Nah, apa itu oksigen 18? Oksigen 18 adalah atom oksigen yang radioaktif. Jadi dari situ kan zat radioaktif itu bisa ditelusuri menggunakan alat sehingga dia akan terletak di mana gitu ya. Nah, ada 2 reaksi yang bisa terjadi, reaksi yang ke atas sama reaksi yang ke bawah. Ternyata yang benar adalah reaksi yang ke atas gitu. Jadi oksigen 18-nya ditemukan bukan pada H2O, bukan di sini, tapi ternyata di sebelah sini. Maka artinya reaksi yang ke bawah ini tidak terjadi gitu ya. Tidak berlangsung. Artinya bahwa yang akan menghasilkan OH-nya itu adalah asam karboksilat gitu. Jadi H dan OH pada H2O-nya itu berasal dari OH dan dari asam karboksilat dan H dari alkohol gitu ya, yang ini. Nah, sehingga oksigennya akan tetap berada di ester gitu, gabungan ini dan ini. Jadi ini. Ya. Itu silakan lihat di penjelasan lebih lengkapnya di link yang saya sertakan di sini ya. Oke, itu reaksi esterifikasi dan sekali lagi kebalikannya adalah reaksi hidrolisis ester ya. Reaksi terakhir adalah reaksi oksidasi alkohol. Nah, oksidasi alkohol ini bisa digunakan untuk membedakan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Kalau alkohol primer dioksidasi itu menghasilkan aldehid.
dan oksidasi lebih lanjut itu akan menghasilkan asam karboksilat. Sebagai contoh di sini ada sebuah butanol, satu butanol dioksidasi menghasilkan butanal gitu ya. Dan oksidasi berikutnya akan menghasilkan asam butanoat. Jadi di sini ada gugus CH2OH-nya ini yang akan teroksidasi, artinya bertambah O-nya jadi menjadi ikatan rangkap seperti ini. Nah, karena berada di ujung di nomor 1, maka ini akan menghasilkan aldehid ya. Sedangkan oksidasi lebih lanjut bertambah lagi oksigennya. Jadi ada 2 di sini sehingga dihasilkan asam haloksilat. Kalau alkohol sekunder itu dioksidasi menghasilkan keton. Misalkan di sini ada 2 butanol ya, alkohol sekunder. Karena gugus OH-nya di sini, maka akan menjadi ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya jadi di tengah, maka kalau di tengah ini menjadi keton. Jadi asalnya 2 butanol dioksidasi menghasilkan 2 butanon. Nah, untuk alkohol tersier itu tidak teroksidasi. Jadi sebagai contoh di sini ada 2 metil 2 propanol ya. Ini tidak akan teroksidasi karena sudah penuh ininya, ikatan dengan O-nya gitu. Ya, ini kan alkohol tersier kan, ini tersier ininya. Oke, itu reaksi oksidasi alkohol yang merupakan terakhir dari reaksi beberapa reaksi senyawa karbon. Kita ketemu dalam video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.